Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit akan menjelaskan tentang teori tentang Bill Gates. Ya, ini teori yang sangat uh, teori yang diteliti Bill Gates yang sangat populer, yaitu tentang perbedaan Islam di Indonesia dan di Maroko. Di Indonesia, Islam dapat berbaur dengan masyarakat Hindu dan Buddha dan kepercayaan animistik di wilayah yang sama. Islam berkembang secara fleksibel maupun beradaptasi, menyerap nilai-nilai lokal dan pragmatis dengan gradual serta menjelma menjadi gradual liberal atau akomodatif. Jadi menurut Bill Gates, menurut Gates, Islam di Indonesia itu sangat bertoleransi, lembut dalam masuk pada kebudayaan itu, tidak menghilangkan nilai keislamannya dan juga tidak menghilangkan nilai kebudayaan dalam daerah tersebut. Kenapa kok Hindu Buddha? Karena Gates ini melakukan penelitian itu pada daerah Pulau Bali yang mayoritasnya Hindu dan Buddha. Sedangkan di Maroko, Islam tidak kenal kompromi, keras, fundamental, dan agresif. Sosok Islam ini sangat perfeksionis dan puritan. Bahwasanya di sana itu seperti halnya Islam-Islam yang keras seperti yang ada di Timur Tengah, seperti itu. Mungkin bahwasanya kurang ada toleransi, bahwasanya akan mengadakan negara khilafah yang basisnya ketika tidak sesuai dengan hukum dan ajaran Islam itu dianggap haram. Menurut dia karakteristik kesadaran religius ini keras dan di satu pihak lain rileks, dinamakan Gates dengan model klasik dari Islam yang ada di kedua negara tersebut. Keduanya sama-sama bersifat mistik karena mereka mengaku menemukan kebenaran agama melalui kontak langsung dengan Tuhan. Di Indonesia terdapat legenda Sunan Kalijogo yang menjadi pahlawan pembawa Islam ke tanah Jawa. Di Maroko dapat dilihat dengan baik dari kisah hidup wali yang bernama Sidi Lahsan Iyusi, generasi terakhir Marabots yang hidup di sekitar tahun 1600-an. Model Islam klasik di Maroko dan di Indonesia membawa masyarakat kepada perasaan tentang kehadiran Tuhan secara langsung. Tapi kisah-kisah wali tersebut, walaupun sama-sama berbau mistik, menunjukkan bentuk yang berbeda karakter pasik dan iluminasius. Sunan Kalijogo sangat kontras dengan agresivitas marbot dari ilusi. Tantangan para skriptualis Islam di Indonesia dan di Maroko menghadapi masalah utama, yaitu penguasa kolonial dan tantangan modernisasi. Islam skriptualis di Indonesia dan Maroko melatar belakangi pada perjuangan kemerdekaan yang terjadi selama bertahun-tahun pada abad ke-20. Dalam analisis Soekarno dan Muhammad bahwa dibanding corak skriptualis, Islam corak klasik menawarkan harapan kesuksesan yang lebih besar. Islam Oxford memberikan ilustrasi yang sangat baik tentang pendekatan Gates terhadap agama, terutama karena tindakannya yang diam. Maroko dan Indonesia sama-sama penduduk mayoritas Islam, namun tema sentral diskusinya adalah untuk melihat lebih jauh perbedaan bangsa tersebut dalam cita rasa, karakter, dan tekstur Islam yang dimunculkan. Karakter mana yang ditekankan dalam lukisan mendalam dari agama yang dimaknai secara signifikan oleh para penganut sendirinya. Apapun yang perbedaan, Maroko dan Indonesia sama-sama tidak bisa membendung keraguan yang ditimbulkan oleh skriptualis dan sekulerisme. Analisis karya Gates sebagai seorang interpreter keagamaan dan dengan dua catatan: satu, Gates dan teoritikus lainnya. Gates memakai pemikiran yang
juga dipegang oleh Evan Pickstead dan Eliot. Dia menolak penjelasan fungsional reduksionis terhadap agama dan seluruh penjelasan dan sistem kebudayaan manusia yang sangat bertentangan dengan Marx dan Durkheim. Dua antropolog interpretatif, Kress terkenal dengan etnografinya sangat mahir sekaligus teoretikus. Etnografis Kress secara tidak langsung juga mendukung titik fokus teori interpretisme. Kress berbeda dengan ilmuwan lainnya. Dia mengatakan bahwa etnografi yang dia terapkan dan juga disiplin yang dikuasai tidak akan pernah membuat sebuah teori umum. Intinya metodenya adalah partikularitas. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.